Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah join. Seperti biasa kita awali dengan doa bersama agar diberikan kelancaran dan teman-teman kita yang belum bisa hadir bisa segera bergabung. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sudah ada beberapa yang join. Kita cek dulu tugasnya. Ya, oh ini sudah liburan ya kemarin Sabtu Minggu banyak yang Capri juga menanyakan tugasnya. Bagus ya. Kalau kesulitan silakan ditanyakan saja. Pasti akan saya balas ya. Oke, kita cek. Nah, ini deadline-nya udah mulai muncul. Jumat, Jumat, Jumat. Tugas Word sudah 13 orang. Excel-nya 11 orang. PowerPoint 4 orang. Mendeley 5 orang. Zotero 4 orang. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada yang sudah mengumpulkan tugas. Bagi yang belum, saya berikan motivasi ya. Semoga bisa segera mengumpulkan agar nantinya mendapatkan nilai. Ya, oke. Sekalian saya mau upload tugas atau materi tentang latex. Siapa di sini yang sudah pernah mendengar latex sebelumnya? Tidak pernah, Bapak. Oke, tenang saja. Di dunia ini itu tidak ada yang susah. Si- si- oh, ya. Latex itu apa sih? Ya, baru pertama dengar, belum pernah mencoba, buru-buru mencoba ya. Baru pertama dengar juga. Ini ada materi latex, silahkan bisa diakses. Jadi eh, latex itu ya, nanti kita akan membahas tentang struktur latex, kemudian menggunakan latex sebagai editor ya untuk penulisan makalah ilmiah. Nah, nanti outline-nya apa itu latex, bedanya sama Microsoft Word, kemudian dasar-dasar perintah. Ya, jadi sebelum jauh melangkah, kita perlu tahu dulu kenapa sih kita perlu belajar latex. Nah, latex kemarin teman-teman sudah saya berikan informasi terkait dengan jurnal ya, jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah ini tentunya ada yang namanya template ya. Jadi ada aturannya, ada template-nya sehingga teman-teman nanti bisa menulis sesuai dengan format ya yang diminta. Ini contohnya ada jurnal template ya. Nah, kalau jurnal ini template-nya dalam bentuk Microsoft Word ya. Akan tetapi pada jurnal-jurnal tertentu dia juga memberikan format latex. Ya. Kita cari contoh. Misalkan ada nih, ada jurnal FMIPA Unmul ya. Unmul itu mana? Universitas Mula Warman.
Oke. Jadi selain Microsoft Word, jurnal ini juga memiliki template LaTeX. Ya, tapi nggak tahu nggak bisa diklik. Ya, kita ganti jurnal yang lain. Mana ya? Biasanya ada. Ini contohnya di jurnal diferensial. Undana. Undana itu universitas Universitas Nusa Cendana. Coba kita download template latexnya ini ya. Sorry. Nah, ini ada template latex bahasa Indonesia, ada template latex bahasa Inggris. Nanti kita coba gunakan ini ya. Ini ada referensinya, terlihat sulit ya. Kita coba buka isinya. Ada judul ya. Jadi template itu sebenarnya sudah tersedia ya. Kita cek dulu, tidak bisa ternyata. Nah ini. Insyaallah. Nanti aja ya. Pada intinya seperti itu. Selain menulis karya ilmiah, teman-teman juga bisa memanfaatkan latex untuk banyak kegunaan, ya, seperti menulis proposal, tesis, skripsi, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke materi. Apa itu latex? Ya, teman-teman kalau pernah dengar bahasa pemrograman, ya, jurusan teknik informatika, mungkin teman-temannya ada yang jurusan teknik informatika atau sistem informasi atau komputer ya mungkin. Nah, LaTeX ini sebenarnya seperti bahasa pemrograman, yaitu paket perangkat lunak yang menggunakan engine typesetting text ya. Apa itu engine typesetting text ya? Tidak usah dipikir terlalu dalam ya. Ini sudah sore. Terus kemudian istilah LaTeX itu mengacu pada bahasa di mana dokumen tersebut ditulis ya. Jadi LaTeX ini bukan aplikasi, melainkan bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman yang ditujukan untuk menulis sebuah karya ilmiah. Nah, kemudian untuk dapat membuat dokumen LaTeX, format filenya adalah .tex ya. Format filenya adalah .tex. Kalau Microsoft Word kan docx ya. Excel kan xlsx. Kalau LaTeX itu .xl .tex. Kemudian ada banyak aplikasi editor yang dapat digunakan untuk mengedit aplikasi LaTeX atau mengedit dokumen LaTeX ya. Nah,
Ini adalah ilustrasi ya bagaimana ketika teman-teman menggunakan Microsoft Word dan teman-teman menggunakan LaTeX. Jadi pada sebuah pohon yang besar, ya, pohon yang besar ini adalah ibarat dari artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah yang kompleks, ya, yang jumlah halamannya banyak dan banyak rumus matematika, sehingga kita perlu menggunakan tools yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, Microsoft Word di sini diibaratkan sebagai gergaji besi kecil, ya. Nah, tentunya ketika menggunakan gergaji besi kecil bisa untuk memotong kayu yang sebegitu besar dan tinggi. Akan tetapi membutuhkan waktu yang lama. Nah, latex itu diibaratkan dengan menggunakan gergaji mesin, di mana dia memiliki kemampuan ya dan kekuatan ability yang cukup bagus, ya, cepat dalam membuat sebuah makalah atau dokumen yang kompleks. Oke, nah ini perbandingannya. Jika ingin menulis surat, ya, halaman sampul, bisa paling baik menggunakan Microsoft Word. Lalu untuk dokumen sederhana, tidak membutuhkan layout yang bagus, bisa juga dapat dihemat dengan menggunakan Microsoft Word. Kemudian, jika ingin menulis artikel, makalah ilmiah, tesis, disertasi, ya, paling baik adalah dengan menggunakan LaTeX. Tenang saja, teman-teman, tidak perlu kita menyelam terlalu dalam. Kita akan mempelajari basic knowledge-nya saja ketika menggunakan LaTeX. Ya. Setidaknya, teman-teman di semester awal ini kenal dulu, tahu, ya, ngerti apa sih LaTeX itu, dipakai buat apa sih, ya. Nah, ini kalau kita lihat dari grafiknya, ketika dokumennya sudah mulai kompleks dan ukurannya besar ya, ini akan sebanding dengan effort dan waktu yang dibutuhkan. Effort. Kalau Microsoft Word itu dokumennya belum terlalu apa kompleksitas dan ukurannya belum terlalu besar, namun sudah membutuhkan effort yang tinggi. Berbeda dengan LaTeX yang meskipun dokumennya cukup besar atau cukup kompleks, tapi dia belum membutuhkan effort dan waktu yang cukup besar. Nah, kalau dalam istilahnya atau processingnya, ada istilah what you see is what you get. Atau apa yang kamu lihat, itulah apa yang kamu dapatkan. Oke, sebentar isi link dulu, lupa nanti. Link pertemuan. Oke, lanjut. Karena ketika kita membuat sebuah dokumen di Microsoft Word, ya apa yang kita ketik, ya itu yang nanti kita akan dapatkan atau yang akan tercetak nantinya. Ya, berbeda dengan LaTeX. Ya, LaTeX itu adalah what you see is what you mean. Artinya apa yang kamu ketik itulah artinya itu berbeda. Ya, atau
apa yang kita ketik itu tidak akan muncul sama dengan apa yang terlihat nantinya. Kalau kita cek di sini ada dokumen berformat .tex, kemudian setelah diedit akan disimpan ke dalam PDF ya oleh LaTeX. Sehingga nanti apa yang dicetak adalah yang tercetak adalah PDF. Oke, keunggulannya yang pertama sangat handal untuk membuat dokumen ya, terutama untuk dokumen teknis yang besar. Perlu digarisbawahi ya, dokumen yang kompleks dan besar. Lalu merupakan standar untuk dokumen ilmiah ya. Kalau di Indonesia masih eh, kombinasi ya antara dokumen Word dan juga LaTeX. Kalau di luar negeri mayoritas sudah menggunakan LaTeX semua, full LaTeX. Kemudian yang berikutnya mudah untuk formatting, numbering, dan referencing. Jadi dengan LaTeX ini sangat mudah untuk formatting, numbering, referencing. Sudah ada tools-nya. Kita tinggal menggunakan saja. Ya. Berikutnya ada memproses rumus ya dan simbol matematika dengan baik dan mudah. Nah, ini salah satu keuntungan atau unggulan ya dari LaTeX itu adalah memiliki penulisan rumus yang sangat mudah. Tidak seperti di Microsoft Word ya, kalau menulis rumus itu agak susah. Jadi kalau di LaTeX itu akan lebih mudah penulisannya. Oke, selanjutnya, oke, ternyata Zoom meetingnya sudah tidak premium, 10 menit lagi selesai. Oke, nanti setelah join, setelah ditutup, tolong login lagi ya, di link yang sama. Baik, Bapak. Oke, memproses format filenya tidak dibatasi pada OS atau platform tertentu, jadi bebas mau Mac, Windows, Linux, dan lain sebagainya. 30 menit ya sekarang, 15 menit. Lalu LaTeX ini bersifat gratis, ya. Implementasinya tersedia untuk semua platform. Anda bisa belajar LaTeX hanya dalam beberapa jam saja, ya. Ini prosesnya, teman-teman. Ada file hijau. Hijau ini adalah jenis file yang bisa kita lihat, ya. Ada file .tex, kemudian ada PDF, ada PDF reader. Nah, kita membutuhkan gambar ya dengan format JPG atau EPS dan juga .bib ya untuk melakukan referensi atau citasi. Setelah itu nanti akan di-compile menjadi file PDF yang nantinya bisa dibaca oleh PDF reader. Nah, ini contoh dokumen LaTeX ya, jadi seperti bahasa pemrograman. Selamat Anda menjadi mahasiswa teknik informatika yang belajar programming. Oke, awal kata atau awal dokumen awali dengan dokumen kelas ya. Dokumen kelas itu bisa artikel, jurnal dan lain sebagainya ya. Kemudian berikutnya ada title, title atau author ya. Title, simple title, ada author, date, begin, make title. Ini hello world. Nah,
Nanti yang akan tayang itu hanya tulisan ini, title, author, date, sama hello world ini. Ya. Dan diakhiri dengan end dokumen. Strukturnya ada dokumen class, package use, main body, ya. Ada predefined format, artikel, book, grafik, reference, time, text. Nah, ada referensi juga, bibliografi atau membuat daftar pustaka otomatis. Kemudian ada kelas file, mendefinisikan bagaimana dokumen terlihat. Kelas filenya tadi ada artikel, buku, letter, report, ya. Kemudian kita juga bisa mengincludekan AMSART, ya, atau IEEE ini juga bisa. Formnya berapa, jenis filenya apa, itu bisa di setting, ya. Ini contohnya, file IEEE ada yang kolom 1, ada yang kolom 2, ya, 1 kolom dan 2 kolom. Itu ada penulisannya masing-masing di sini. Oke, berikutnya ada macro package, ya. Kita bisa menambahkan file atau package atau paket di luar dari LaTeX ini seperti citasi, grafik, ya, URL, menggunakan backslash use package. Lalu ada special karakter. Nah, special karakter itu adalah karakter-karakter yang tidak bisa diketik cuma-cuma di dalam LaTeX. Ada simbol pagar, dolar, persen, underscore, dan kurung awal, petik, hingga sama backslash. Nah, ketika kita ingin menuliskan simbol tersebut, nah, silakan berikan tanda backslash seperti ini. Ya, silakan kirim backslash seperti ini. Lalu catatannya, ketika mengetikkan double akan menyebabkan enter, ya, atau line break, membuat simbol dilakukan dengan perintah backslash. Khusus ila backslash ini, ya, menggunakan perintah seperti ini, dolar backslash backslash. Kemudian catatannya, karakter white space berurutan blank dianggap sebagai spasi. Ya, jadi kalau ada spasi yang berurutan, nanti akan dianggap sebagai satu spasi. Kemudian berikutnya, paragraf harus dipisahkan setidaknya 1 kali enter. Ya. Lalu kalau kita ingin memberikan komentar, gunakan karakter persen. Suatu teks dalam 1 baris setelah persen akan diabaikan. Ya. Nanti kita akan coba praktekkan. Kemudian comments atau perintahnya, ya, kita bisa mulai dari heading, label, figur, tabel, equation, listing, miscellaneous, sama bibliografi. Jadi yang poin penting ketika belajar LaTeX itu adalah bagaimana kita menuliskan heading, ya, menambahkan gambar, tabel, rumus, listing, ya, dan referensi. Lalu ada label dan cross reference, ya. Cara menata ulang nomor. Nah, ini skip aja. Sulit ini, ya. Nah, ini kalau menggunakan makro, bisa menggunakan CMake Stem, AMS Math, AMS Font, AMS Sim. Yang sering digunakan itu adalah yang citek, ya, atau citasi. Nah, yang terpenting di sini adalah membuat tulisan bold. Ya. Perintahnya adalah backslash text BF atau bold font, ya. Bukan best friend, bold font. Lalu ketika kita ingin menambahkan gambar, perintahnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita memerlukan include grafik dulu di awal, ya, karena kita ingin mengincludekan atau memasukkan grafik. Formatnya bisa JPG, PNG, atau EPS. Nah, ini contoh programnya atau contoh baris perintahnya. Diawali dengan begin figur, ya.
Lalu centering itu artinya center. Include grafik ini yang digunakan untuk menambahkan grafik dengan width sebesar 0,5 atau 50%. Kemudian nama filenya ini, nama file .png. Caption itu adalah caption yang ada di bawah gambar. Lalu labelnya adalah cover. Setelah selesai, tinggal tuliskan N. Tidak perlu dihafal ya, nanti bisa copy paste. Oke, kemudian membuat tanda bullet point, gunakan perintah backslash atau garis miring begin itemize. Ya, ingat-ingat itemize. Sehingga nanti contoh kodenya seperti ini, diawali dengan begin, kemudian itemize, lalu backslash item, 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 item. Nah, setelah selesai, diakhiri dengan N itemize. Oke, menggunakan tanda bullet ya atau titik untuk keterangan. Kemudian ada equation. Equation di sini contohnya adalah menggunakan rumus ya. Rumusnya contohnya di situ ada diawali dengan begin. Kemudian berikutnya ada rumus yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, ini harus dikurung. Kemudian backslash FRAC itu atau frac itu artinya adalah pembagian. Atau bahasa mudahnya adalah per. Ya. Berarti A kuadrat plus B kuadrat dibagi atau per C ditambah D. Ya. C ditambah D. Nah, kalau ini akurasi berarti sama. Backslash FRAC. Nah, ini bacanya TP plus. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai di equation. Ya. Equation di sini awali dengan begin equation. Lalu kemudian ada rumus. Ya. Ketika ada angka persen di sini, berarti satu baris ini itu tidak terpakai. Ya, tidak terpakai. Atau artinya kita komentar atau kita tutup tidak usah dijalankan atau hanya keterangan saja. Kemudian FRAC tadi ya alias per atau pembagian. Berarti di sini cara membacanya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi atau per C ditambah D. Ya. Itu untuk equation. Lalu ada bibliografi atau referensi ya. Nah, ini agak sedikit perlu konsentrasi ya. Nanti kita akan praktekkan malam saja setelah taraweh ya. Ini kita selesaikan saja dulu teorinya, baru nanti kita praktekkan ya setelah taraweh. Jadi untuk menciptakan bibliografi atau referensi, silakan teman-teman buat file dengan format .bib atau bibliografi ya. Nah, di sini nanti ada author, book title, year, volume, number, page, doi. Nah, ini kita nggak perlu ngisi, tinggal copy paste aja nanti. Ya, tinggal copy paste saja. Oke, kemudian di dalam file main.txt-nya, kita tinggal menggunakan backslash bibliografi, terus kita masukkan template-nya di sini dengan format nama sama seperti file .bib-nya. Ya. Oke. Itu saja, sangat mudah ya. Nah, ini ada file PDF belajar latex dengan 30 detik, 30 detik, 30 menit ya. Nah, untuk pembelajaran ini kita nanti akan menggunakan Overleaf ya. Oke, ini Overleaf. Ini panjang ya. Nah, kita coba daftar dulu di
website Overleaf. Overleaf.com. Waduh, iklan ternyata. www.overleaf.com. Ini ya, tampilannya seperti ini. Oke, kalau teman-teman belum punya akun, silahkan pilih sign up. Ya, sign up dengan Google, terus nanti tinggal di next saja. Ya, nanti di sini akan muncul tampilan seperti ini. Saya hapus dulu semuanya, biar tidak bingung. Oke, kosong ya. Tampilannya seperti ini nanti. Nanti teman-teman bisa cek di sini ada new project. Nah, new project itu bisa dari template. Template-nya itu ada jurnal, buku, formal letter, assignment, poster, presentation, report, CV, tesis. Ya. Kita coba yang jurnal artikel. Nah, ini kita bisa milih tampilannya mau yang seperti apa. Akan lebih baik jika teman-teman mendownload dari sumber yang mau diupload tadi. Ya, mau diupload tadi. Kalau kita pilih satu jurnal ini, nah, tinggal diklik Open as Template. Ini gampang sebenarnya, tinggal edit-edit aja. Terus nanti ada petunjuknya. Nah, ini yang dimaksud adalah nah, your compile timeout. Oh, ini terlalu banyak. Oke, ini adalah file-file yang ada di sini. Ada .pib, .cls, .text ya. Kemudian di sini ada editornya, seperti programmer ya. Sudah seperti programmer. Kemudian di sini ada outputnya seharusnya, cuman di sini ada errornya. Lalu ternyata di sini ada visual editor. Oke, kita cari dokumen yang kecil aja. Ini kayaknya dokumennya terlalu besar. Kita coba lagi di menu project ya. Kita pilih new project, lalu pilih yang CV aja deh. Ini cuma satu halaman. Nih bisa bikin CV juga di sini ya. Biar keren. Bikin CV-nya pakai apa? Pakai latex ya. Oke. Open template. Nah, ini nanti ketika di-compile, hasilnya akan seperti ini. Padahal di sini tuh tulisannya nggak jelas. Ada biru, ya, ada hijau, ada hitam. Tapi setelah ditayangkan di sini muncul bagus seperti ini. Ya. Nah, di sini sama aja. Ada gambar PNG, JPEG, ya, teks, ada JPEG, ada CLS, dan juga ada .stj, itu style. Ya.
Oke. Misalkan di sini ada tulisan Jack Sparrow. Nah, teman-teman cari tulisan Jack Sparrow. Nanti tinggal diganti saja. Kalau kesulitan mencari, tinggal diklik saja di sini. Klik-klik. Nah, nanti dia akan mencari tulisan Jack Sparrow. Ya. Misalkan saya mau menulis nama Umairotun Nisa. Ya. Kalau kita sudah melakukan perubahan, kita perlu melakukan recompile. Baru nanti di sini akan berganti ya filenya. Jadi seperti orang melakukan programming persis ya. Oke, jadi kalau baru ada perubahan nanti perlu di recompile ya, nanti akan muncul perubahannya di sini ya. Oke, teman-teman kita foto dulu dokumentasi. Silahkan dibantu on cam-nya. Lumayan ini ada 20 orang yang join. Malam nanti kita lanjutkan lagi ya dengan materi yang sama, melanjutkan belajar tentang latex. Saya kalau latex itu suka foto yang ini. Nah, tolong yang bisa on cam, dibantu on cam. Hmm, Oke, tiga. Aku ini jam 11, mau 17. Tiga, dua, satu. Oke, tidak bisa on cam, no problem. Nah, bentar. Ini terus sih. Tiga, dua, satu. Oke, karena ini juga tadi rekamannya udah kepotong, nanti perlu saya gabungkan lagi ya. Jadi kita sore ini cukup ya. Kita lanjutkan nanti. Kemudian aktivitas setelah pelatihan online atau asinkronusnya, teman-teman nanti diminta, boleh kalau mau tutup kamera, teman-teman nanti buat akun ya di overleaf.com. Soalnya belum muncul, soalnya munculnya nanti malam aja. Nih, tapi sudah muncul di sini. Nah, boleh lah ya. Oke, ini aktivitas setelah setelah Zoom meeting ini. Sampai deadline-nya besok seperti biasa ya. Kemudian saya kirimkan aktivitas asinkronusnya.
Soalnya nanti aja deh. Hari sore tidak ada soal. Kita lanjut nanti saja. Ini saya hapus saja. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bapak. Oke. Baik, kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.